Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita semuanya masih diberikan berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Paling minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Gampang nomor mboten niku? Gampang. Kalau seandainya gampang ini cukup, silahkan. Ya, ibarat kata ketika ada pedagang yang setiap hari dapatnya 100.000, cukup enggak? Kalau cukup silahkan. Kalau belum cukup, tingkatkan lagi. Dengan cara memperbanyak barang dagangan. Salah satu contohnya. Tetapi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus kita tingkatkan. Maksudnya bagaimana? Kalau sekedar alhamdulillah itu sudah biasa. Tingkatkan dengan al-jawarih. Apa al-jawarih? Anggota tubuh kita. Kita memiliki mata. Apa itu mata? Alat untuk melihat. Itu pengertian menurut ilmu biologi. Gini Muhammadan? Kalau pengertian menurut agama Islam, mata adalah alat untuk melihat segala sesuatu yang baik-baik. Maka ketika kita melihat sesuatu yang kurang baik, kita palingkan. Kita hindari. Itu mata. Itu rasa syukur kita. Kaki kita dilangkahkan menuju jalan yang baik, jalan yang benar, bukan untuk jejeki tanggane, jejeki batir-batir. Nah niki kurang bersyukur. Bersyukurnya untuk melangkahkan ke masjid, melangkahkan ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Kalau anak-anak, langkahkan kaki kalian kemana? Ke sekolah untuk thalabul ilm,
mencari ilmu. Apalagi Pak Bu, mulut kita, ini mulut ya. Ada yang mengatakan mulutmu harimau. Betul atau salah? Mulut ini kalau seandainya tidak bersyukur, ya sudah, untuk membicarakan aib orang lain. Mulut ini kalau tidak bersyukur, apa bahasanya? Mengadu domba orang lain. Tapi mulut kita gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Gampang ngomongin iki? Dari mata, kemudian kaki, mulut, dan seluruh anggota tubuh yang kita miliki, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah cara kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat mulai detik ini ya. Ketika mendengarkan pengajian, ya mendengarkan, ya umat-umat, umat. Napa umat ini? Ya tidak diam, minimal astagfirullah. Tapi dalam tidak usah sampai bersuara. Telinga untuk ngaji, mulut berzikir, itu luar biasa namanya. Luar biasa. Semoga para jamaah Masjid Al-Hikmah di kesempatan hari ini semoga sesuai dengan namanya, Al-Hikmah. Jadi setelah selesainya kajian ini, semuanya mendapatkan hikmah. Amin. Ada perubahan. Jadi ketika kita semuanya menuntut ilmu, itu bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tetapi perubahan setelah kita memperoleh ilmu tersebut. Gini Muhammad tadi, ziyadatul ilm, bertambah ilmunya. Ketika bertambah ilmu akan ziyadatul amal, bertambah amal kebaikan kita. Ziyadatul ujur, ketika amalnya bertambah, otomatis pahalanya akan bertambah. Betul? Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mana senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Karena seluruh nabi dan rasul ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, itu langsung berdoa. Doa tersebut merupakan syafaatnya nabi dan rasul. Contohnya bagaimana Pak Bu? Nabi Musa alaihis salam ketika dikejar-kejar oleh siapa? Raja Fir'aun, mentok, bukan mentok ya, mentok buntu. Akhirnya apa? Berdoa. Alhamdulillah dengan izin Allah terbelahlah menjadi, itu salah satu siapa lagi? Nabi Isa contohnya. Umatnya itu ada yang menjadi dokter yang luar biasa. Semua penyakit sembuh dengan dokter tersebut.
Tetapi Allah mempunyai rencana lain, yaitu apa? Ada suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter tersebut. Akhirnya apa? Biidznillah. Apa artinya biidznillah? Dengan izin Allah. Sering kita dengarkan dilalah, dilalah mau aku berangkat sekolah, naik mangkat mesti kecelakaan. Dilalah, apa? Aku orang maring ngana, naik mangana udan gede, kena petir, jangan sampai. Ya, jadi kita rubah kata dilalah menjadi biidznillah, dengan izin Allah atau qadarullah, sesuai dengan takdir Allah. Dengan tangannya Nabi siapa tadi? Nabi Isa diusap langsung sembuh. Itu biidznillah, dengan izin Allah. Maka sampai hari ini terkenal dengan Isa al-Masih. Masahan apa? Mengusap. Mengusap langsung sembuh. Tetapi keyakinan orang Nasrani adalah Isa al-Masih adalah siapa? Tuhan mereka. Ya, Isa al-Masih adalah masih apa? Nabi dan roh. Tetapi lain. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan doanya sebagai syafaat untuk siapa? Umatnya nanti. Ketika dilempari dengan kotoran, lempari dengan kerikil dan lain sebagainya, apakah Rasul langsung berdoa, ya Allah, turunkanlah apa? Musibah kepada orang tersebut yang telah mencelakai saya? Apakah seperti itu Rasul? Tidak. Bahkan sampai giginya nomor copot ngomong ya. Itu tidak ada rasa dendam dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipendam itu menjadi doa. Doanya itu disimpan menjadi syafaat. Maka kita tunggu syafaatnya dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang berada di Masjid Al-Hikmah, yang ada di rumah-rumah, mungkin sambil masak nih, sambil ngerumakan, dan kepada ini direkam nih, ini jamaah Ikhlas TV-mu, ya, Ikhlas TV-mu dimanapun kalian berada. Semoga kajian pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu nih. Kami Abdurrahis Bagus Prakarsa dari Desa Karangklesem Putansari, yang rencana itu setiap malam Rabu nih, tetapi 2 pekan sebelumnya belum bisa karena manusia hanya bisa merencanakan. Ketika Allah belum berkehendak, otomatis manusia tidak bisa merubahnya. Maka insya Allah malam Rabu rutin, insya Allah doakan kami semoga bisa istiqomah. Siap nama lagi? Siap mendoakan? Insya Allah. Kemudian yang namanya manusia, baik itu laki-laki, perempuan, masih kecil, sudah dewasa, orang Islam ataupun
non-Islam mengharapkan dua kemungkinan. Ada berapa? Dua. Nama Pak Bu? Apa dua ini? Yang pertama adalah mendapatkan kebaikan. Gini nama Matan? Yang kedua apa? Apa? Terhindar dari apa? Kejelekan. Terhindar dari musibah. Gini apa? Tetapi pengertian ini terhindar dari musibah, mendapatkan kebaikan ini berbeda-beda. Mendapatkan kebaikan misalnya apa? Memperoleh harta yang banyak. Ada yang mengatakan memperoleh kesehatan yang apa? Kesehatan apa? Yang maksimal, tidak sakit. Ini apa Matan? Itu kebaikan apa Matan? Ada yang mengatakan kebaikan itu bisa menghirup udara dengan gratis. Ini apa Matan? Nek mlebu rumah sakit oksigen pira niku? Larang apa murah? Larang. Yang kedua tadi apa? Terhindar dari musibah. Ada yang mengatakan terjaga dari dosa, maksiat, nama malih, kecocok eri, contohnya, nama malih, kecocok beling dan lain sebagainya. Ini yang kedua ini banyak pengertiannya. Intinya pertama apa? Mendapat kebaikan, dan yang kedua terhindar dari musibah. Ketika kita keluar dari masjid, kita berdoa bagaimana kamu? Allahumma inni as'aluka min fadlik, contohnya. Napa niku artine? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya as'aluka mohon kepada Engkau min fadlik dari karunia-Mu. Karunia ini termasuk memperoleh kebaikan atau terhindar dari musibah. Memperoleh kebaikan. Maka jangan sampai kebaikan ini kita sia-siakan. Si penting bar salat kondur, mboten maos doa. Jangan sampai sekecil ini kita lewatkan. Yang kedua contohnya, ketika sore hari jangan lupa untuk berzikir. Nama contohnya, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ada juga riwayat lain, a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Napa niku? A'udzu billah, a'udzu saya mohon perlindungan bi kalimatillahit tammah dengan nama-nama Engkau yang sempurna. Apa contohnya baru? Zikir Asmaul Husna. Ini mulut kita tidak diam. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Engkau ciptakan. Hafal Pak Bu? Coba nggih. A'udzu bi kalimatillah
min syarri ma khalaq. Hafal? Cobi 1, 2, 3. Nggak apa-apa ya. Yang dilihat itu adalah usahanya, bukan langsung hasilnya, nggih. Yang penting sudah berusaha untuk menghafal. Kita ulangi lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau seandainya belum hafal, ya nanti insyaallah hafal dengan sendirinya. Yang penting selalu dipraktekkan. Dari zikir sore ini ada seorang perawi yang bernama Suhail. Sinten? Suhail. Setelah mendengarkan zikir ini dan mengetahui keutamaan zikir ini, oh ternyata luar biasa. Akhirnya apa? Detik itu juga perawi siapa tadi? Yang bernama Suhail menyebarluaskan kepada keluarganya, pembantunya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, zikir sore ini senantiasa diamalkan. Suatu saat terjadi peristiwa penting, yaitu anaknya itu terkena hewan yang berbisa. Napa niku? Napa? Ular. Napa malih? Kalajengking. Napa? Tawon nggih. Di riwayat ini tidak ada pengkhususan hewannya, hanya menjelaskan apa? Hewan yang berbisa. Alhamdulillah, biidznillah, ya, biidznillah, ternyata bisa tersebut tidak ada dan yang menang baik, tidak ada namanya, tidak ada pengaruhnya. Biasanya orang yang tergigit ular bisanya masuk dan mengakibatkan keracunan di dalam tubuh. Tetapi biidznillah, karena senantiasa mengamalkan zikir ini, anak perempuan daripada perawi yang bernama Suhail ini aman, tidak ada sisi negatifnya. Luar biasa, namanya luar biasa. Maka mulai besok sore nih, jangan lupa diamalkan. Jangan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk keluarga juga disampaikan, untuk orang lain juga disampaikan. Siap Pak Bu? Jadi Pak Butok ya. Ada anak kecil nggak disebut ya? Ya anak-anak semuanya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ini belum masuk ke materi ya. Ini adalah salah satu contoh untuk melindungi diri sendiri. Nabi Muhammad SAW menggunakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini sebagai pelindung, sebagai biasanya nang TV napa? Ngorukyah. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW memilih dua surat ini, apakah surat ini itu ecek-ecek? Tidak.
Berarti ini luar biasa. Ini baru 2 surat, masih ada 112 surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka 2 surat ini disebut Al-Mu'awwidhataini. Apa? Al-Mu'awwidhataini sebagai surat perlindungan di diri. Ya, walaupun dening Al-Falaq Anas terus sing diwaca. Ngono sing apal kuetok nggih. Tetapi ada fungsinya. Jangan sampai aku bosan dening Anas karo Al-Falaq terus. Dening macane imam subuh, maghrib, isya, kue terus apa ora apal sing surat liyane. Mungkin surat liyane ketika tahajud. Gini mboten? Enggak apa. Yang penting itu masih surat di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagai jamaah yang baik tidak usah meributkan imam. Imam kami ayat pertama, rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua Anas. Orang tahu ganti, jangan diributkan. Yang diributkan adalah orang yang belum mau sholat. Imam yang sholat orang usah diribut. Maka pada kesempatan kali ini mau masuk ke materi kita, yaitu tafsir surat An-Nas. Napa? Tafsir surat An-Nas. Mau kita murojaah bersama-sama surat An-Nas dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, ya. Monggo setunggal kali 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah sudah hafal semuanya nggih. Mungkin sebelumnya tidak pernah murojaah An-Nas, akhirnya di Masjid Al-Hikmah dipaksa untuk murojaah. Alhamdulillah. Ini pemaksaan yang baik atau buruk, Pak Bu? Baik, ya. 1 huruf pinten tahu? 10 kebaikan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ini 1, bukan, tapi ba itu 1, sin itu 1, mim itu 1, dan selanjutnya. Qul, nama qul, nama qul ini katakanlah, ya, katakanlah siapa? Muhammad. A'udzu, saya berlindung, bi rabbin nas, dari Rob. Apa itu Rob? Pencipta, penguasa. Nomale numbawe dene. Apa itu Rob? Pencipta, penguasa. Apa? Nggih, khalik niku bahasa Arab ya, khalik. Ya, pencipta niku khalik. Terus penguasa, nomale pengatur dan lain sebagainya. Ya, saya berlindung kepada siapa? Robnya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berlindung kepada selain Rob?
Ada. Kira-kira orang tersebut tahu atau tidak? Tahu. Tetapi apa? Karena hatinya ini apa? Ada yang membisiki. Ngapa sih? Doa maring Allah orang tahu dikabulna. Nah, ini bisikan daripada setan. Mending jaluk maring wit sing gede kan ana pojok. Ya, jaluk maring kuburan ana. Jaluk maring pundi? Kayak ngisor jembatan sing angkor. Inilah salah satu perbuatan yang syirik, orangnya disebut musyrik. Ya, jangan sampai walaupun dengan diiming-imingi apa? Diiming-imingi contohnya beras, diiming-imingi mie instan, diiming-imingi namanya duit, syaratnya kok mana ya nguai sesajen. Nah, ini jangan sampai, ya, jangan sampai keimanan kita, akidah kita goyah karena mie instan, karena sembako, duit dan lain sebagainya. Kalau soalnya keyakinan kita adalah Rob, Tuhan semesta alam, jangan sampai kita menduakan, ya, jangan sampai kita menduakan. Bu, kalau saja diduakan bagaimana? Gelan apa mata? Gelan. Sama juga dengan Allah. Allah didoakan pasti gelar. Ya, jangan sampai kita sebagai hamba Allah yang sudah mengetahui akibat kalau seandainya kita berbuat syirik, Allah pasti akan murka. Allah akan marah pada hamba tersebut, maka kita hindari. Siap Muhammad? Siap? Ya, tidak usah minta-minta kepada selain Allah. Minimal yang ada di sini. Yang di sini sudah memberitahu orang lain. Karena itu termasuk dosa yang besar. Apakah diampuni? Tidak. Allah Maha Pengampun atau tidak? Tetapi prosesnya panjang, ya. Ketika sudah berbuat syirik, kemudian apa? Bertobat. Ini belum cukup. Masih ada proses selanjutnya yang harus ditempuh untuk orang yang telah berbuat syirik. Rekasa nama tadi. Rekasa. Ibarat orang kaya raya bangkrut. Kepriye bangkrut? Pripun niku? Kayane hatine ora kepenak nggih. Wis kaya raya kok bangkrut. Entong. Sama halnya orang yang sudah amal kebaikannya banyak sekali, berbuat syirik langsung hilang. Ini sebuah perbuatan yang jangan sampai kita sebagai hamba Allah, mungkin keturunan kita, tetangga kita, keluarga kita melakukan perbuatan syirik. Siapa Bu ya? Jangan sampai untuk diri sendiri, tapi bisa untuk orang lain. Niki ayat pinten? Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua apa? Malikin nas. Apa artinya malikin nas? Rajanya manusia. Ini jangan sampai kita yang berada di sini khususnya membaca malikin nas. Ketahuan
sama seperti sebelumnya di ayat yang pertama. Ini ada perbedaan di ayat yang kedua. Ini berbeda dengan ayat yang pertama. Ya, jangan sampai kita membaca panjang. Kalau yang panjang itu di surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Maliki Nas. Maliki Yaumiddin. Itu panjang. Ketika Anas pendek. Dia teman-teman gini. Anas mana pendek, ma di surat Al-Fatihah iki panjang aja nganti ke balik. Rajanya manusia. Siapa itu? Kalau di Indonesia siapa rajanya? Presiden. Ya. Di mana lagi? Di Malaysia siapa rajanya? Perdana Menteri. Itu hanya terbatas oleh waktu. Berapa maksimal? 2 periode. Ya, terbatas oleh waktu. Terbatas oleh daerah, hanya menjadi presiden di Indonesia saja. Ketika pergi ke Malaysia, apakah tetap presiden? Tidak, menjadi tamu. Maka di sini jelas apa? Rajanya manusia. Berarti tidak terbatas oleh ruang dan tidak terbatas oleh waktu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ragu dengan pencipta alam semesta? Masih ragu? Ya, tidak. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, apa nih? Ilahin nas. Nama ilahin nas. Ilahin nas nama. Ilah sesembahan. Anas manusia. Ya, Allah itu siapa? Sesembahannya manusia. Kembali tadi ya, di ayat yang sebelumnya, jangan sampai kita menyembah selain Allah. Nek wis kepepet beke napa tobat. Apa maning sampun di nafas sudah di kerongkongan ini tidak terampuni ya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Ada penyesalan di awal kamu? Tidak ada. An-nadamatu fil akhirati. Yang namanya penyesalan itu pasti berada di belakang. Nek nyesal ngarep ya orang mungkin. Daftar ya. Aku nyesel mangan. Ini ngarep. Ya, ilahin sesembahannya manusia. Di ayat yang pertama, ayat yang kedua kita tahu siapa itu Allah. Allah itu ternyata ada menciptakan segalanya. Allah itu ternyata rajanya manusia. Setelah mengetahui Allah, baru yang ketiga kita sembah. Ya, gini apa betul? Jangan sampai kita langsung sembah tanpa kita mengetahui. Ini fatal, betul? Kalau seandainya niki ilahin nas dirubah ke ayat pertama, ilahin nas sesembahannya manusia, dan sesembahan manusia. Yang menciptakan siapa? Kan belum ada. Maka ini tepat sekali nih
ditempatkan di ayat yang ketiga. Yang pertama kita mengetahui Rabbun Nas, Tuhan manusia. Yang kedua mengetahui rajanya manusia. Baru kita sembah setelah itu. Kalau seandainya sembah langsung tanpa mengetahui, ini pasti akan ada penyesalan. Jangan lupa gila-gila sing awal ana watu sing sakti yang menyembuhkan penyakit langsung disembah karena tidak tahu ilmunya. Maka dari jelas ayat yang ketiga ini baru ilahin nas. Kemudian apa lagi, Bapak? Min syarri apa dikuat ini? Min apa min? Dari syarri kejahatan. Al waswas apa? Waswas apa nih? Was-was, ragu-ragu. Ada bisikan daripada setan. Ini wis rokat kepira ya. Itu ragu-ragu. Kiye aku wis bakal apa orang ya. Nah, ini siapa? Ada bisikan daripada setan. Maka kita jangan sampai ada keraguan. Kalau kita yakin belum batal, ya harus yakin belum batal. Tidak usah wudu lagi. Maka keyakinan yang luar biasa ini sangat dibutuhkan. Siap nang buatan ini? Harus yakin. Aku yakin esok oleh duit. Harus yakin dulu nih. Nah, gitu. Jangan sampai ada aku ora yakin esok oleh duit akeh. Nah ini ketika tidak ada keyakinan otomatis akan menimbulkan semangat yang rendah. Nek yakin mesti semangatnya apa? Dhuwur. Ini apa mboten? Mun adzan nggih. Lanjut nama mboten iki? Napa? Kurang ya? Apa 7 menit nggih? Enggak apa-apa. Yang namanya setan itu memiliki dua sifat. Maju karo mundur. Jadi maju karo mundur. Maksudnya apa? Maju ketika hamba Allah tidak berzikir. Lah kain pojok atau zikir. Setan maju. Kayak masjid ada orang yang sedang berzikir. Setan akan maju atau mundur? Mundur. Itu sifat setan ya. Maju karo mundur. Maju ketika hamba Allah tidak berzikir kepada Allah. Mundur ketika hamba Allah senantiasa berzikir. Maka di sini setan ini ada dua juga, yang gendut karo kurus. Bagaimana gendut? Ya, karena orang yang ada di sekitarnya tidak pernah berzikir, maksiat, dosa, berbuat kesalahan. Lah, perbuatan tersebut yang membuat setan semakin gendut, tangannya akeh. Ya, ketika setan berada di kalangan orang yang senantiasa berzikir, itu kan mundur terus. Pasokan makanannya tidak ada, makanya setan menjadi kurus karena tidak ada pasokan makanan yang masuk ke dalam dirinya. Maka kita mau menjadikan setan maju atau mundur? Ya, kita jadikan setan itu mundur. Walaupun di luar masjid
tetap berzikir ya, minimal subhanallah, subhanallah atau astagfirullah. Simple. Tidak usah dikeraskan astagfirullahaladzim. Tidak usah. Cukup kita sama yang di atas yang tahu. Bok, apa bok niki? Bukan ibu nggih, bukan nenek. Bok niki apa? Kalau seandainya kita mengeraskan suara kayak pamer, akhirnya gugurlah pahala kita. Jangan sampai kita berbuat kebaikan dengan pamer. Siap nomor ini? Siap? Kemudian nomor ini ayat yang selanjutnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yang yuwaswisu tadi sudah ya, membisik-bisiki. Ada yang gampang terbisik-bisiki karena imannya rendah. Ada yang sulit dibisik-bisiki karena imannya tinggi. Fi sudurin nas. Sudur itu kalau secara bahasa adalah dada. Ya, dada. Tetapi ini lebih ke hati. Ya, kepada hati. Kalau hati manusia senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, insya Allah setan tidak akan mempan untuk membisik hati kita. Ya, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal. Idza saluhat saluha jasad kullu. Ketika hatinya itu betul, hatinya itu senantiasa berzikir, maka hatinya itu akan aman. Wa idza fasadat, ketika hatinya rusak, tidak senantiasa digunakan untuk berzikir, fasadat jasad kullu, maka jasadnya akan rusak. Mau rusak atau betul? Baik. Mau rusak atau betul? Betul, senantiasa berzikir kepada Allah. Ayat selanjutnya apa? Minal jinnati wan nas. Dan yang ayat terakhir langsung semangat kabeh ya. Apa rampung ya? Nek rampung cepat napa? Bersuara. Dari minal jinnah. Apa jinnah? Jin. Wan nas manusia. Jadi setan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Nek golongan jin kuwe ora keton. Lah niki sing golongane manusia. Apa contohnya? Kita mau sholat tahajud. Bojone ngomong ora usah tahajud. Lah iki bojone golongan setan. Jin. Nah itu. Ketika setan itu berwujud manusia, itu yang susah kadang. Aku arep ing masjid ya. Engko lah. Asih. Sikilku bar ngode iki orang apa? Orang ilang ngesele. Pijeti maning ya. Bojone arep ing masjid. Suamine pengen pijeti. Lah niku. Suamine apa? Seperti apa? Jin. Nah, jangan sampai di keluarga kita ada orang tersebut ya, walaupun secara manusia kelihatan, tapi kelihatan yang baik-baik nih, saling mengingatkan dalam kebaikan. Siapa yang ini? Insya Allah ini sudah berbunyi perihal kajian, insya Allah sudah kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wa naqra kafaral majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.